Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara, program studi Digital Business Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Kesetaraan Gender sebagai Media Pengaplikasian Sila Kelima Pancasila terkait dengan SDGs poin kelima, yaitu kesetaraan gender. Latar belakang yang melatar belakangi proyek kami, yaitu angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2011, 80% perceraian terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun. Dari sekian banyak kasus perceraian, mayoritas penggugat perceraian dilakukan oleh pihak istri atau perempuan. Hal tersebut diakibatkan adanya ketidakseimbangan peran antara suami dan istri. Ketidakseimbangan peran sering terjadi karena adanya pengaruh dari budaya patriarki. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai sosok dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam relasi rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menegaskan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan. Kami memilih proyek ini karena kesetaraan gender masih menjadi isu penting, terutama di daerah pedesaan. Kami percaya edukasi kesetaraan gender dapat memberi dampak langsung mulai dari keluarga hingga masyarakat luas, sekaligus menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berperan aktif dalam isu sosial. Rumusan masalah dari proyek kami yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, sejauh mana budaya patriarki menjadi penghambat dalam penerapan kesetaraan gender di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana stereotip gender membentuk pembagian peran di lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Yang ketiga, mengapa ketimpangan gender masih terus terjadi di masyarakat meskipun telah terdapat kebijakan hukum dan nilai-nilai Pancasila. Dari proyek yang telah kami lakukan, hasil temuan kami adalah berdasarkan hasil proyek wawancara dan studi literatur dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penerapan kesetaraan gender di masyarakat. Meskipun kebijakan hukum dan nilai-nilai Pancasila telah mengakui kesetaraan gender, implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Hal ini terjadi dari kurangnya perlindungan hukum yang berpihak pada korban kekerasan. Minimnya edukasi kesetaraan gender di tingkat keluarga dan sekolah, serta lemahnya peran tokoh masyarakat dalam mengubah pola pikir publik. Mewujudkan kesetaraan gender tidak harus selalu dimulai dari hal yang besar, tetapi bisa dari tindakan kecil, seperti mengajarkan anak-anak peran yang adil dalam keluarga tanpa membedakan jenis kelamin. Orang tua memiliki peran penting sebagai teladan dalam memperlakukan satu sama lain secara teratur. Karena seperti kata pepatah, anak-anak adalah peniru ulung. Apa yang mereka lihat dan rasakan di lingkungan keluarga akan membentuk cara pandang mereka terhadap peran gender di masa depan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan rumah yang adil dan inklusif menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan. Solusi yang kami tawarkan dalam proyek ini yaitu mewujudkan kesetaraan gender bukan hal yang bisa dibilang mudah namun tidak mustahil. Prosesnya memerlukan waktu, konsentrasi, dan kerjasama banyak pihak. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh beberapa pihak untuk menghapus stigma gender, yaitu untuk orang tua, berikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk berpendidikan dan berkembang. Selain itu, jadilah teladan yang baik dalam memperlakukan pasangan dan anak-anak secara adil tanpa diskriminasi gender. Untuk masyarakat,
Hilangkan stigma seperti laki-laki tidak boleh membantu di dapur atau perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Untuk sekolah dan institusi pendidikan, masukkan topik-topik seputar kesetaraan gender dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler agar siswa belajar sejak dini mengenai keadilan dan peran sosial. Untuk pemerintah daerah, dukung program-program pemberdayaan perempuan dan berikan akses pendidikan dan pelatihan kerja yang setara di tingkat desa. Dari proyek kami, refleksi yang kami terima atau yang kami peroleh yaitu proyek kesetaraan gender sebagai media pengaplikasian dalam sila kelima membuka wawasan saya tentang masih kuatnya stigma gender, terutama di daerah pedesaan. Melalui observasi dan wawancara, saya memahami bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai, khususnya bagi perempuan. Selama proyek berlangsung, saya merasa nilai-nilai binus credit attribute atau BKA sangat terasa. Misalnya, melatih kemampuan kritikal dan creative thinking dalam mencari solusi sederhana untuk menghapus stigma gender, seperti mendorong pembagian tugas rumah tangga yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Menumbuhkan growth mindset, karena proyek ini memberikan kesadaran bahwa perubahan memerlukan proses belajar yang berkelanjutan. Dari tim, saya belajar pentingnya komunikasi yang aktif dan adil untuk menyelesaikan proyek ini. Terakhir, mendorong self-development, membangun empati, keberanian, dan semangat kolaborasi. Kami menyadari bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah kecil, membiasakan sikap setara di rumah, memberikan dukungan setara dalam pendidikan dan pekerjaan, serta menyebarkan nilai keadilan sosial di lingkungan sekitar. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai hasil proyek kami. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini dapat menjadi pembelajaran bagi saya atau bagi orang yang mendengarkan. Dan saya akhiri, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.